Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, jumpa lagi di Jalan Buku Channel dengan moto The Power of Literasi. Kali ini saya punya seorang tamu yang luar biasa, tamu kehormatan saya, Pak Agus Soleh. Agus Agus yang Saleh. sangat soleh. Amin. Amin. Iya. Pak Agus gimana, sehat Pak Agus? Alhamdulillah. Iya. Terima kasih atas waktunya Iya, di pagi ini. sama-sama. Kami juga senang sekali nih Jalan Buku kehadiran Pak Agus di sini di tengah-tengah kesibukannya. Pemirsa, Pak Agus ini adalah baru saja Purna Bakti dari Kementerian Agama, khususnya di Ditjen Pendidikan Islam ya, Ya, Pak Agus ya. pendidikan Islam. Nah, ini kayaknya dari mulai masuk sampai keluar di Hampir seumur hidup ada di lapangan banteng. Alhamdulillah. Jadi bicara tentang bagaimana pendidikan Islam di Indonesia, wah ini udah luar biasa Pak Gus ini. Ya, hampir tidak punya pengalaman lain kecuali dulu waktu di kerjasama luar negeri, Iya. sehingga memang relatif di Tapi pendidikan itu sebentar sekali lah. madrasah, Iya. kemudian pendidikan agama di sekolah umum, Iya. kemudian di perguruan tinggi, Oke. kira-kira seperti itu. Iya, tapi itu sebentar sekali lah. Ya, Yang lama itu dari mulai CPNS sampai pensiun di ya di pendidikan. Ditjen Pendidikan Ya, Islam. Dari mulai namanya pemirsa dulu Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Ditjen Bimbaga Islam. Ya, Kemudian berubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Sekarang disebut Ditjen Pendis. Nah, gitu. Nah, setelah pensiun, pemirsa, beliau juga ini punya pengalaman yang bagus sekali. Beliau aktif di eh, ormas keagamaan ternama juga di Indonesia, yaitu GUPI, Gerakan ya, Usaha gerak. Pembaruan Pendidikan Islam. Betul, Bersama-sama saya kebetulan, Bapak pemirsa. Jadi betul. sama-sama dengan saya Salah juga satu di juga sana. karena Pak Sam, Pak Hasan, para penggerak, para motivator, Iya, sehingga dengan senang hati kita akan juga iya. mensupport. Iya, selamat juga ya Pak Agus. Di GUPI udah banyak wajah-wajah baru. Ada Profesor Dr. Fazli Jalal. Sebetulnya saya diajak Pak Sam, diajak Pak Imam itu lama. Ya, Tapi nggak tahu apa karena Pak Imam di Tamrin, saya di Banteng, sehingga relatif kemudian di aktivitas dalam perjalanan 2 periode ini saya tidak terlibat. hmm, Nah, setelah COVID kemarin dikontak Pak Sam, kemudian dikontak Pak Imam, baru kemudian mencoba aktif lagi. Nah, momentum inilah saya kira yang semangat Pak Sam, semangat para senior untuk mengoptimalkan peran GUPI ini untuk membantu mendorong bagaimana pendidikan Islam di Indonesia itu punya kontribusi yang nyata. betul. Karena Ya, Pak Sam, GUPI ini kan salah satu dari 10 ormas yang ikut mendirikan MUI. ya, Dan GUPI ini fokusnya kepada pendidikan Islam. ya, Karena itu GUPI ini sejalan dengan yang dilakukan Pak Sam, gerakan literasi ini di dalam pembaharuan itu kan bagaimana dukungan melek literasi, ya, buku-buku tersedia, orang dengan mudah bisa mendapatkan bacaan yang mencerahkan, sebetulnya sejalan itu. ya. Nah, karena itu dengan waktu yang ada sekarang, insya Allah kita siap. Apalagi saya punya pengalaman pesantren Pabela di Magelang yang ke Hamam Jafar. Itu juga salah satu motor gerakan pembaruan pesantren. Hmm, Beliau juga aktif sebagai ketua harian GUPI pada zamannya, pada tahun 80-an. Tapi kemudian lembaga ini secara serius mencanangkan pembaharan-pembaharan. ya, Pembaharan tidak berarti bahwa harus modernisasi, enggak. ya, Tapi kira-kira pada saat sekolah itu membutuhkan keterampilan teknis, maka ada keterampilan. Pada saat perlu literasi, numerasi, kita diajari aljabar dan seterusnya. Sehingga tidak ketinggalan zaman itu, Pak Sam. pasti. Jadi ini kaitannya dengan literasi dan numerasi itu Pak Agus. Ini kan bagus sekali kalau di eh, usaha perbaikan pendidikan pembaruan pendidikan Islam itu menjadi menjadi concern untuk bagaimana meningkatkan gerakan literasi yang Betul. diperbarui Ya. gitu loh. Jadi kalau selama ini kan mohon maaf kan kita yang konvensional itu misalnya ke perpustakaan ya Ya, kan. betul. Nah, kemudian ada taman bacaan, Betul. pondok-pondok pojok-pojok bacaan kalau di sekolah misalnya gitu. Mhm. Nah, kira-kira ke depan bagaimana nih dengan semangat pembaruan ini di dunia literasi itu. Sekarang jangan lupa Pak Agus, ada era digital. Ya, Nah, jangan-jangan juga buku-buku yang selama ini dalam bentuk konvensional itu juga kan sudah
juga sebagian beralih Betul. kepada digitalisasi. Nah, ini menurut Pak Agus gimana nih bagusnya ke depan ini? Terkait digitalisasi itu kan sebetulnya media Ya, untuk menjaga bagaimana ide-ide besar itu terwadahkan. ya, Bisa cetak, bisa didaun lontar, bisa juga rekaman, bisa digital. Itu sebenarnya media untuk ya. menjaga bagaimana literasi itu tetap ya. Tapi saya kira seperti kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu bukan seorang raja, maka jadilah penulis yang baik. Karena dengan menulis itu maka berbagai gagasan, berbagai usulan, berbagai kritik terdokumentasi dengan baik. Ya. Sehingga dengan buku ini, Jalan Buku Pak Sam itu akan mewariskan satu legasi, orang bisa melihat yang dipikirkan di generasi Pak Sam itu apa. Ya, Generasi saya apa dan seterusnya. ya, Maka kenapa dulu kita masih ingat salah satu kehancuran terbesar masa kemasan Islam itu pada saat begitu banyak buku, ribuan buku itu eh, oleh oleh penguasa Mongol itu dihancurkan, dibuang ke lautan ya, merah. Itu kemudian membunuh peradaban Islam. Nah, gerakan jalan buku yang dilakukan Pak Sam ini sebetulnya sejalan dengan satu irisan bagaimana GUPI, bagaimana pendidikan itu benar-benar lebih aktif. ya, Kalau digital lewat begini, itu tidak terkonsumen dengan baik. Bahwa kemudian gerakan ini didigitalisasi, itu media saja. ya, Jangan terjebak ada di kita, tapi tidak ada ide. ya, Gerakan literasi saya maknai bahwa Pak Sam, kita itu punya gagasan, punya mimpi, punya harapan agar ke depan lebih baik. ya, Karena itu moto saya bahwa hari ini kita sudah lebih baik, ke depan harus lebih baik. ya. Bahwa kemudian ada legacy, ada awareness ke depan, itulah bagian kita untuk selalu mengkaji, gitu Pak Sam. Iya, jadi ini kan juga di samping peluang digitalisasi itu juga tantangan kan, Pak. Betul, Jadi itu juga bisa menjadi tantangan buat kita di dunia pendidikan Islam betul. ke depan. Jadi bagaimana kita itu memanfaatkan apa tadi sarana ya Iya, digitalisasi itu untuk kemajuan gerakan literasi ke depan yang iya. tentu di Untuk era informasi. untuk pembaharuan, untuk dokumentasi, untuk kemajuan, Ya, disitulah. ya, Jangan terjebak pada digitalisasi sebagai produk akhir. ya, Ini hanya media saja. ya, Karena digitalisasi tanpa gagasan, ya, itu tidak ada perubahan. ya, Akhirnya menjadi game yang tadinya itu satu temuan yang sangat atraktif, jadinya kemudian malah merusak. ya, Buku-buku yang tadinya untuk menampung gagasan besar, yang terjadi kemudian malah ide-ide yang tidak produktif. ya. Kita Misalnya menemukan untuk banyak itu. pembelajaran jarak jauh. Betul, Kan ini bagaimana dimanfaatkan digitalisasi itu untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. betul. Kita punya tantangan luasnya wilayah, terbatasnya sarana dan lain Digitalisasi itu sebagainya. kan untuk memudahkan Iya, dan membuat kemudian efisien, iya, murah. ya, dengan jangkauan yang lebih luas, Betul. gitu kan. Jadi itu kita harus bagaimana song-song kita sambut itu era digitalisasi itu justru untuk kemajuan, untuk perubahan, Betul. pembaruan pendidikan Islam ke depan. Karena itu bagaimana digitalisasi diisi dengan ide-ide cerdas. Ya. Di Jadi itu dalam pemirsa. Jadi bagaimana kita memanfaatkan digitalisasi itu dengan ide-ide cerdas. Kalau tadi Imam Ghazali menganjurkan kalau tidak bisa jadi raja, jadilah jadilah penulis yang penulis yang baik. baik. Kalau jadi raja pemirsa susah. Karena memang satu negara cuma satu rajanya. Betul. Tapi kalau jadi penulis kita bisa seluruh warga negara ini bisa menjadi penulis yang baik. Siapapun bisa menjadi penulis yang baik. Dan penulis yang baik itu adalah bisa mewariskan peradaban Dan kepada penulis yang generasi baik penerusnya. adalah seorang yang pembaca yang baik. Ya, Dia akan bisa menulis banyak gagasan kalau dia juga punya bacaan yang ya, banyak, bacaan yang ya, luas. ya. Bagus sekali nih. Jadi tapi di samping itu Pak Anu ini yang lebih santai lagi nih Pak Agus. Biasanya kita punya buku kenangan. Hmm. Selama Pak Agus bergaul dengan buku itu, kira-kira apa itu buku kenangannya itu? Atau seperti saya jelaskan dulu, kenangan ini kan macam-macam. Ada orang bagaimana? Saya barusan tadi ngobrol dengan Pak Hasan. Dia kenapa ada buku kenangan itu? Dia boleh nyuri dari perpustakaan. Jadi bukunya itu boleh nyuri dari perpustakaan PGA di Kupang. Zaman ya dulu dia sekolah di sana lah, gitu loh. Nah, jadi ada berbagai buku kenangan yang itu misalnya ya bukunya diinjam teman gak balik lagi. Kita masih ingat nih judulnya dan lain sebagainya gitu loh. Nah, di Pak Agus ada nggak buku kenangan itu? Jadi eh,
buku-buku yang terbit Hmm. itu ada yang sendiri, tapi gerakan literasi ini saya sudah memulai cukup lama. Nah, Jadi sekitar 95 tahun. Oh, 95. itu Dikbud waktu itu meminta kita dari Kemenang untuk menulis tentang pondok pesantren, mengenal pondok pesantren. Saya masih ingat buku tipis yang diterbitkan oleh penerbit yang di Senen itu, Oh. eh, Balai Pustaka. Oh. Balai Pustaka Punya Dikbud ya? punya Dikbud. Itu Jadi Balai Dikbud Pustaka. itu dengan konteks wajib belajar itu meminta saya untuk menulis tentang mengenal pesantren. Kenapa? Karena Dikbud merasa pesantren itu penting dalam konteks wajib belajar. Dan asing mungkin. Karena masih asing. Masih asing, ya. Ya, di masyarakat Karena masih pesantren asing. masuk dalam wajib belajar setelah ada Undang-Undang Sisinga Ya. 89. Itu satu. Yang kedua, ada beberapa juga yang kompilasi seperti yang diterbit oleh almarhum Pak Suwito. Ada buku saya menulis tentang Hazanah intelektual di Spanyol, kemudian satu tentang Madrasah Insan Cendekia Serpong, dan itu dibukukan. Kemudian juga gabung di beberapa kawan itu. Ada buku kecil tapi belum selesai terkait dengan Buku apa itu? Seperti buku saku atau tidak juga, besar juga? buku bacaan umum di perguruan tinggi. Ya. Jadi waktu itu saya masih juga bantu ngajar di Tarbiyah tahun 2004 sampai sekian itu. Jadi semangat membaca menulis masih. Nah, yang kedua Pak Sam, dalam konteks sebagai pejabat birokrat, justru yang saya lakukan adalah menggerakkan guru-guru itu menulis. Oh. Sampai selesai di 2003 kemarin, saya pensiun di awal Juni, saya bisa menyemangati guru-guru PAI SMP, MGMP SMP, ada 45 MGMP yang punya jurnal ilmiah. Oh, bagus. 45. Dan 45 ini bisa menjadi aset di gerakan literasi Dalam buku. Pak Sam ataupun kemudian di KUPI nanti. Ini jaringan orang-orang yang sekarang melek menulis. Dan menulisnya menulis ilmiah. Jurnal itu kan sesuatu yang serius. Dia punya kaitan akademik. Pak Sam punya background di Litbang, saya kira tahu persis kaidah-kaidah. Nah, saya bisa bersama kawan dari Subdit bisa menggerakkan 45 titik dari Aceh sampai di Papua. Nah, ini yang perlu dirawat. Kenapa? Karena semangat menulis itu tidak mudah. Sebetulnya saya yakin guru-guru itu mampu menulis. Karena guru kan sekarang minimal S1 pernah punya skripsi. Banyak guru yang sudah S2 punya tesis. Banyak guru yang sudah S3 punya disertasi. Tapi kemauan untuk menulis itu rendah. Karena itu saya dorong bagaimana kepala sekolah juga punya semangat untuk mendorong guru menulis. Ini juga ada kesalahan. Ada dosa kecil kepala sekolah yang tidak memerintahkan, tidak menyuruh guru menulis. Yang ada ngajar. Ngajar itu bermakna lisan. Nah, 45 jurnal di Pasem, andaikan satu jurnal itu terbit 10 tulisan, berarti 1 tahun ada 450 naskah. Ini sebuah revolusi. Dalam 2 tahun jalan, kemudian sekarang 3 tahun. Pak Dijen Ali Ramdhani waktu itu dalam satu ekspos kita di 2003 di Serpong, minta bisa nggak kalau jurnal ini masuk di Scopus. Saya bilang ke Pak Dijen, Pak, kalau di perguruan tinggi, biarlah Scopus. Tapi untuk guru, gerakan yang kami bangun adalah gerakan literasi. Bagaimana guru itu nyaman menulis, nyaman menyampaikan gagasan bahwa ada perubahan, ada pembaruan. Kurikulum Merdeka itu kan harusnya membuat guru itu tersadar, tergerak bahwa apapun dia bisa lakukan. Salah satunya adalah gerakan menulis. Nah, memang tahap 2 waktu itu yang saya membuat adalah menulis buku, teks. Nah, tapi karena kontrak tugas saya sudah selesai, saya wariskan kawan, bisa nggak satu guru satu buku. Jadi sekolah itu guru punya buku sendiri. Kenapa? Dari guru itu kita akan tahu bagaimana kemampuan guru mengajar dia, menyiapkan bahan dan menilai. Saya bilang, wah ini revolusi kalau walaupun ini memang kemudian berhadapan dengan dunia penerbit. Betul. Tapi dalam konteks kemandirian guru, dalam konteks kemerdekaan guru, ini sebenarnya obsesi yang bagaimana. Nah, saya berharap di gerakannya Pak Sam, gerakan Jalan Buku ini nanti bisa kolaborasi dengan KUPI, bisa mendorong semua sekolah di KUPI punya buku masing-masing, punya buku teks.
sehingga kemudian guru itu cerah. Bayangin Pak Asep, kalau seorang guru bisa membuat buku, maka kita tahu bagaimana daya baca dia, Betul. daya mimpi dia. Ya. Kita melihat guru ini progresif atau guru itu pasif. Ya. Nah, karena itu saya mendukung apa yang sudah dilakukan Pak Asep dan saudara-saudaranya. Ini sebuah perjalanan saya kira Ya. membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, dan membutuhkan kolaborasi. Ya. Ya, terima kasih ini Pak Agus, menarik sekali pemirsa. Jadi ternyata gerakan literasi itu sudah bermunculan di mana-mana gitu ya. Kalau tadi yang Pak Agus itu 45 titik itu di madrasah ya. Di sekolah umum, Di di sekolah SMP, umum. ya. Oh, di sekolah umum. Nah, itu gerakan yang luar biasa. Kemarin dalam tayangan, dalam episode kami di Jalan Buku juga kami bicara tentang pernak-pernik literasi di madrasah dan di sekolah. Jadi ada di SD, ada di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, ini lebih luas lagi nih di Pak Agus ini. Dari mulai Aceh sampai Papua ya. Ya. Semuanya ada 45 titik. Ini potensial sekali untuk bagaimana ke depan untuk menggerakkan gerakan the power of literasi ini.